Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan kami, Mikael Canda Arta, dan saya sendiri. Tugas kelompok kami yang berjudul mengurangi biaya maintenance dengan optimasi predictive maintenance menggunakan pendekatan machine learning. Ya, next. Untuk daftar isi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, gap dan urgensi penelitian, landasan teori, selanjutnya metode penelitian, evaluasi model, jadwal penelitian, dan terakhir adalah daftar pustaka. Untuk latar belakang sendiri, untuk penyusunan dari tugas ini, yang pertama yaitu banyaknya industri FMCG yang mulai beralih menggunakan mesin untuk efisiensi biaya, beberapa jenis maintenance, korektif, preventif, prediktif. Latar belakang yang kedua yaitu maintenance maturity level, yaitu semakin rendah level maturity-nya, biaya yang dikeluarkan semakin tidak bisa direncanakan besarnya dan waktunya. Kedua, untuk meningkatkan level, perlu banyak investasi yang dilakukan baik dari segi manpower atau sistem perusahaan. Untuk penelitian terkait machine learning, yaitu untuk prediksi gagal jantung, Char et al. 2020. Kedua, untuk prediksi tanaman gagal tumbuh, Amini dan Rahmini 2023. Dan tiga, untuk predictive maintenance, di et al. Tahun 2017. Sedangkan untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sendiri, yaitu pertama, untuk rumusan masalah, apa saja atribut yang memiliki korelasi terhadap terjadinya unplanned breakdown. Yang kedua, bagaimana model machine learning yang akurat untuk memprediksi predictive maintenance. Sedangkan untuk tujuan penelitian, satu, mengidentifikasi atribut-atribut yang memiliki korelasi terhadap terjadinya unplanned breakdown. Kedua, membuat model machine learning untuk menentukan waktu terbaik untuk melakukan predictive maintenance. Baik, selanjutnya untuk gap penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa jurnal yang digunakan. Yang pertama dari Pauli et al. Itu menggunakan metode random forest. Kemudian sumber datanya dari Azure Cloud yang merupakan hasil uploadan dari beberapa sensor PLC. Hasil evaluasinya akurasi di 0,95. Kemudian untuk literatur yang kedua ada dari Amrutnat tahun 2018 menggunakan beberapa metode PCA, T2 Stat, hierarchy clustering, dan lain-lain. Sumber datanya itu dari vibrasi exospan dan evaluasinya itu menggunakan metode T2 yang paling bagus. Kemudian untuk Kanawade menggunakan A5 itu akurasinya di 96,61%. Kemudian untuk Meimela tahun 2001 itu menggunakan metode Varima. Sumber datanya itu jumlah kematian akibat COVID-19. Kemudian selanjutnya di poin kelima, di penelitian kelima ada Lucia dan Ambarguati tahun 2018 itu menggunakan Varima juga. Data yang digunakan dari GCI, harga open, high, low, dan close-nya. Kemudian untuk Luciana menggunakan Varima untuk menentukan curah hujan, dan penelitian saat ini itu menggunakan Varima untuk menentukan predictive maintenance. Dengan metode evaluasi yang digunakan ada AIC sama RMSE. Kenapa penelitian ini penting? Karena untuk mempermudah aplikasi predictive maintenance pada perusahaan FMCG yang menggunakan mesin injection. Landasan teorinya, ini adalah bagian dari injection molding yang ada pada gambar. Ada bagian hopper system, kemudian ada injection system, ada clamping system, dan masing-masing memiliki parameter kritis, yaitu yang pertama injection time.
waktu yang dibutuhkan untuk menginjeksi bahan yang telah dicairkan ke dalam mold, cooling time, waktu pendinginan produk setelah proses injeksi berlangsung, interval time, waktu mulai produk didorong oleh ejector, clamping time, waktu untuk moving plate masuk ke dalam fixed plate, temperatur kontrol, alat yang mengatur suhu di dalam barrel, hot valve, dan hopper. Selanjutnya untuk multivariate time series itu adalah menggabungkan beberapa variabel berdasarkan waktu sehingga menjadi multivariate. Itu dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari satu variabel, dan yang kedua dapat digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dengan menggunakan Granger's causality test. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama, data diinput ke program yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan eFuse dan R, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. eFuse akan digunakan untuk iterasi varima dan R digunakan untuk uji normalitas. Kemudian melakukan uji hipotesis multiple correlation H0, R sama dengan I, tidak ada korelasi antar variabel, dan H1-nya R tidak sama dengan I, ada korelasi antar variabel. Kemudian dilakukan uji stasioner. Uji stasioner varians menggunakan lambda box Cox. Jika tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi. Uji stasioner rata-rata menggunakan ADF test. Jika tidak stasioner, maka perlu dilakukan dibranching. Uji hipotesis untuk ADF-nya H0 rho sama dengan 1, data tidak stasioner, dan H1-nya rho tidak sama dengan 1, data stasioner. Kemudian menentukan lag optimal dengan nilai HIC. Kemudian melakukan model varima, yaitu estimasi nilai VAR, uji asumsi residual independensi lag 1, uji normalitas multivariate Kolmogorov-Smirnov, kemudian kalkulasi LMSE-nya. Untuk evaluasi model, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama AIC, IKK Information Criterion. Itu dengan rumus AIC sama dengan mean dualen L plus 2K. K-nya adalah jumlah parameter pada model, L-nya adalah parameter MLE. Kemudian LMSE itu dengan rumus akar 1/n, sum dari selisih data prediksi dengan data observasi. Kemudian untuk jadwal penelitian itu dilakukan di PT Pascal Komputer Semesta, bergerak di bidang manufaktur home care deterjen cair, terletak di Pagedangan, Tangerang. Untuk timetable-nya, penyusunan proposal itu dilakukan Agustus week 1 sampai ke 3, kemudian ujian proposal Agustus week 4, pengumpulan data penelitian September week 1 sampai week 3, pengolahan hasil penelitian September week 4 sampai end Oktober. Kemudian penyusunan hasil penelitian dimulai dari awal November sampai akhir Desember, dan ujian akhir penelitian di awal Januari. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.